Ladies and gentlemen, good afternoon and welcome to the MOU signing of the collaboration between Pan-Era Group and Milliken session at Plastic and Rubber Indonesia 2023. We would like to extend our warmest welcome to Mr. Saiful Bahri as the Director of Downstream Chemical and Pharmaceutical Industries, Ministry of Indonesian Industry. Mr. Ahmad Nuzuluddin as the Chairman of Indonesian Plastic Recyclers IPR. Mr. Wilson Pandika as the Managing Director of Pan-Era Group. Mr. Vincent Wong as the South Asia Commercial Leader of Milliken. And first of all, please let me lead today's agenda with using Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali kita masih berjumpa lagi bersama-sama untuk menyaksikan penandatanganan MOU kerjasama Pan-Era Group dan Milliken. Perkenalkan kembali, saya Fulvia Siregar yang akan memandu acara pada hari ini. Bapak dan Ibu hadirin, sebelum beranjak ke agenda utama kita, terlebih dahulu marilah kita dengarkan bersama-sama penyampaian dan welcoming speech yang akan disampaikan oleh Bapak Wilson Pandika selaku Managing Director dari Pan-Era Group. Kepada Bapak Wilson kami persilakan. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Pan-Era Group and Milliken, I would like to welcome all of you here to our MOU signing ceremony. It is our greatest pleasure to have all of you here with us to celebrate this moment, a start to what hopefully will evolve into a long-term collaboration between our companies as we seek to deliver more sustainable circular plastic solution to the stakeholders of the plastics value chain. Firstly, please excuse me because I will be continuing my speech in Bahasa Indonesia. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya atas nama Pan-Era Group dan Milliken ingin mengucapkan selamat datang pada acara seremoni penandatanganan MOU perusahaan kami. Secara khusus, kami juga ingin menyambut yang terhormat Bapak Saiful Bahri, Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Bapak Ahmad Nuzuluddin, Ketua Umum Indonesian Plastic Recyclers. Mr. Ian Roberts, Vice President Informa Asia. Mr. Ben Wong, Country General Manager PT Pamerindo Indonesia. Dan Bu Meisha Stephanie, Event Director PT Pamerindo Indonesia. Serta segenap rekan-rekan media dan seluruh tamu undangan yang telah hadir pada acara hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada acara kami. Kami, Pan-Era Group, adalah perusahaan daur ulang jenis polietilen dan polipropilin. Perusahaan kami berdiri semenjak tahun 1987 dan sepanjang 35 tahun eksistensi kami terus konsisten dalam menjalankan usaha kami pada bidang daur ulang plastik. Sehingga saat ini kami dapat menjelma menjadi salah satu perusahaan daur ulang jenis PE dan PP terbesar dan terdepan di Asia Tenggara. Kami juga selalu berkomitmen untuk menggunakan 100% sumber sampah plastik dari dalam negeri. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, kami menyadari adanya perubahan paradigma dari para pemegang kepentingan pada mata rantai nilai plastik. Dengan adanya komitmen dari para produsen kemasan plastik, serta dorongan dari pemerintah, kami melihat bahwa tingkat penggunaan dan permintaan bahan baku plastik daur ulang meningkat, terutama untuk segmen kemasan consumer goods. Adapun salah satu jenis plastik yang lazimin dicari dan dibutuhkan oleh industri adalah jenis polipropilin. Untuk merespon permintaan pasar tersebut, kami berupaya untuk mengembangkan plastik polipropilin daur ulang berkualitas tinggi sehingga dapat menjawab tuntutan konsumen, terutama untuk segmen premium. Berangkat dari latar belakang tersebut, Pan-Era Group dan Milliken menjalin kolaborasi untuk meningkatkan solusi konkret atas masalah sampah plastik di Indonesia. Kami yakin apabila ditangani dengan baik, plastik pasca konsumsi bukanlah sampah yang tidak bernilai, melainkan sumber daya yang dapat digunakan kembali
untuk menghasilkan produk baru yang berkualitas. Dan potensi sampah plastik di Indonesia sangatlah besar. Berbekal dari kekuatan kami dalam pengumpulan dan pendauran ulang sampah plastik menjadi bahan baku untuk industri, dan dilengkapi dengan ilmu dan material dari Milliken, kami yakin bahwa kami dapat mengintegrasikan kekuatan kami untuk menciptakan bahan plastik daur ulang yang berkualitas tinggi. Dengan demikian, kami dapat menciptakan solusi bagi industri plastik dan brand owner untuk dapat meraih target keberlanjutan, serta dapat mendorong transisi dari linear ekonomi menuju circular economy. Dalam menghadapi masalah serius terkait polusi plastik, kami yakin bahwa upaya kolaboratif yang kuat dari semua pemangku kepentingan sangatlah penting. Oleh karena itu, kolaborasi ini diwujudkan sebagai langkah awal yang konkret untuk mencoba menjawab tantangan tersebut. Kami juga berharap bahwa akan lebih banyak lagi stakeholders lain yang akan turut serta dalam upaya kolaborasi ini. Kolaborasi yang kami mulai hari ini tentunya tidak akan berhenti hanya sampai di sini, melainkan akan ada kelanjutan dari kolaborasi ini ke tingkat yang lebih tinggi dan mendalam. Kami yakin upaya ini dapat memberikan dampak signifikan dalam mengatasi masalah polusi plastik dan menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Tentu saja hal tersebut tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tapi juga memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri plastik, khususnya industri plastik daur ulang. Akhir kata, saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada tim event management dari PT Pamerindo Indonesia atas terselenggaranya acara MOU signing ini pada acara Plastics and Rubber Indonesia 2023. Sekian dari saya, sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada acara penandatanganan MOU antara Panera Group dan Milliken. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Wilson welcome speech-nya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya mari kita dengarkan welcoming speech yang akan disampaikan oleh Mr. Vincent Wong selaku South Asia Commercial Leader of Milliken. Mr. Vincent Wong, the stage is yours. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. It's a great honor to be here, and thank you, dear Director, Honorable Pa Saifu, dear Pa Ahmed, Chairman of IPR, my dear partner Pa Wilson. It's a great honor and pleasure to be here to not only witness the opening ceremony of our 23rd plastic show here in Indonesia, but also to witness the blossoming of Indonesia plastic and recycling industry. And we are very happy to holding hands with our partner Panera to move the whole industry towards a more sustainable future. So Milliken, as an American company, we have 150 years history, and along the history, we have been committed to provide our innovative technology and solutions to the industry and to the world to build a more sustainable world. So I think today, this is only the first step for us to be here in Indonesia with our partner, Panera, and this towards a long, achieving and successful march. And with our technology, hopefully we can help the whole industry to achieve their sustainability goals and do a better world for the generations to come. So again, thank you very much for joining today with us, our ceremony, and definitely we'll be needing all your support and help. So all together, we can move the whole world towards a better future. Thank you very much. Terima kasih. Thank you to Mr. Vincent Wong. And you may please go back to your seat. Thank you. Untuk sesi selanjutnya adalah penyampaian collaboration introduction yang akan dibawakan oleh Bapak Jumroni dari Panera Group dan Bapak Daniel Tanzil dari Milliken. Oleh karenanya kami mengundang Bapak Jumroni dan Bapak Daniel Tanzil untuk naik ke atas panggung dan kami persilakan. Selamat siang semuanya.
Oke, sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jimroni dari bagian teknikal di Panera Group. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait kolaborasi yang akan kami lakukan antara Panera dan Milliken. Oke, nah sebelum saya lebih lanjut, saya akan sedikit menjelaskan secara general siapa Panera itu. Nah, Panera sendiri itu berdiri sejak tahun 1987, yang berarti kurang lebih sudah 36 tahun lebih yang bergerak di bidang plastik. Nah, pada awalnya Panera itu bergerak hanya di bidang plastik waste crusher dan trader saja. Dan pada saat itu mungkin secara kuantiti skalanya masih belum terlalu besar. Tetapi saat ini Panera itu sudah menjadi salah satu plastik recycler terbesar di Southeast Asia. Dan kita berharap untuk kedepannya terus berkembang. Dan di sini seperti yang Bapak Ibu lihat semuanya, di sini ada brand Etherland. Brand Etherland merupakan salah satu brand produk dari Panera Group, di mana kita memiliki banyak varian produk dari RHDPE, RLDPE, dan juga polipropilen. Dan itu pun juga dari berbagai varian warna, seperti warna merah, putih, biru, dan warna lainnya. Untuk Panera sendiri, itu kita sudah memiliki 3 cabang yang terletak di posisi di Cikande, di Jakarta, dan di Cikarang. Nah, dari 3 cabang ini, itu kita sudah memiliki kapasitas mencapai 40.000 metrik ton per tahunnya. Sebanyak 40.000 metrik ton per tahun ini, itu source-nya dari mana? Itu berasal dari semuanya dari Indonesia. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat semua di sini ada mapping dari semua source yang kita dapat, di mana sudah terdapat lebih dari 200 supplier di seluruh Indonesia yang menyuplai ke Panera. Dan kami, Panera, itu sudah komitmen untuk menggunakan 100% lokal waste source. Jadi kita tidak melakukan impor limbah sama sekali. Mengapa demikian? Karena plastik di Indonesia sendiri itu setahunnya itu kurang lebih terdapat 7-8 juta ton per tahun yang digunakan. Tetapi hanya 1 juta ton yang baru kita berhasil recycle. Kalau kita konversi ke persentase, ini paling hanya 12-13% yang sudah di recycle. Dan dalam artian masih banyak potensi yang bisa kita recycle di dalam plastik ini. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa recycle sendiri itu merupakan salah satu bagian utama, bagian yang penting dalam circular economy. Dalam circular economy sendiri, proses recycle itu memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, yang pertama adalah yang pertama adalah dengan kita mengolah limbah plastik, otomatis limbahnya tersebut tidak akan berakhir ke landfill, yang otomatis tidak akan mencemari lingkungan kita. Dan yang kedua adalah kita juga mampu mereduce carbon footprint dan juga saving energi apabila kita mampu merecycle plastik tersebut. Soalnya kenapa? Karena dalam melakukan recycle plastik, itu energi yang dibutuhkan hanya sekitar 25% dari apabila kita bandingkan dengan kita melakukan produksi virgin resin. Dan yang ketiga adalah resource conservation. Nah, dengan mengolah limbah plastik ini, otomatis itu menjadi bahan baku yang secara tidak langsung kita tidak mengeksploitasi sumber daya alam yang ada. Oke. Dari diagram P ini kita bisa melihat bahwa di sini itu PP merupakan urutan kedua terbesar dari plastik yang sudah di-recycle. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya PP itu di luaran masih sangat banyak dan masih sangat besar yang bisa kita manfaatkan. Jadi ini merupakan peluang kita untuk melakukan recycle, dan oleh karena itu, next slide please. Seperti yang kita ketahui bahwa
market demand saat ini itu sudah mulai bergeser dalam 5 tahun terakhir ini, di mana yang kita ketahui bahwa si perusahaan consumer goods saat ini itu sudah mulai mencari untuk penggunaan recycle polipropilen, karena banyak perusahaan-perusahaan consumer goods itu sudah bergabung di Ellen MacArthur Foundation, di mana sudah terdapat lebih dari 500 organisasi yang terdapat dalam foundation ini, di mana mereka itu berkomitmen untuk menggunakan recycle plastik. Nah, dengan adanya komitmen global ini, otomatis menimbulkan adanya demand market yang baru, khususnya untuk yang consumer goods packaging. Nah, oleh karena itu, memang untuk menggunakan recycle daur ulang plastik itu tidaklah mudah, khususnya PP, karena PP itu sangat bervariasi variannya. Oleh karena itu, dari Panera sendiri itu melakukan kolaborasi dengan Milliken untuk bisa mengolah PP tadi yang mungkin awalnya itu dari low quality menjadi bisa jadi upcycling. Nah, siapa Milliken itu mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Daniel. Terima kasih. Terima kasih Pak Roni atas presentasinya. Kenalkan, saya Daniel, Country Manager Milliken untuk Indonesia. Ya, jadi presentasi saya pada pagi hari ini akan membahas bagaimana kita membangun sirkularitas untuk sampah tin wall di Indonesia. Milliken sendiri adalah perusahaan keluarga, kantor pusatnya di Spartanburg, South Carolina. Usia kami sudah 158 tahun dan kami memiliki 4 divisi bisnis, chemical, textile, floor covering, dan healthcare. Jadi Milliken adalah salah satu produsen aditif plastik terbesar di dunia dan kami memiliki lebih dari 8.000 orang associate dan 14 negara tempat pabrik kami berada. Kami memiliki salah satu DNA sebagai perusahaan yang inovatif, sehingga kami bisa bertahan selama 158 tahun. Oleh karena itu saya akan memutar satu video yang kurang lebih memberikan gambaran apa saja yang sudah dilakukan oleh Milliken. Suaranya bisa dibantu? Ya, tolong suaranya bisa dikeluarkan. It's a good day coming. It's a good day coming. It's a good day, sweet like honey. It's a good day coming. Gonna keep on running. Won't stop for nothing. It's a good day, good day, good day. It's a good day. It's a good day. It's a good day coming. Feeling alright. The world is changing right now. Ready or not, gonna take flight. I'm going all the way. It's about time. I'm done waiting. Sunshine coming in hot. It's a good day coming. It's a good day coming. It's a good day, sweet like honey. It's a good day coming. Keep on running. Won't stop for nothing. It's a good day, good day, good day. It's a good day. It's a good day. It's a good day. Ya, jadi sekilas bisa dilihat bahwa produk kami beragam sekali di beragam industri chemical, sehingga kami memiliki data bank yang cukup luas mengenai apa yang dibutuhkan oleh industri. Dan tentunya sebagai salah satu supplier aditif untuk plastik, kami juga memikirkan tentang keberlanjutan, tentang sustainability. Oleh karena itu kami juga memiliki partnership dengan banyak sekali asosiasi secara global, salah satunya Alliance to End Plastic Waste. Jadi kami juga peduli bahwa bagaimana supaya plastik ini tidak dipandang sebagai musuh,
tapi dipandang sebagai sarana untuk memperbaiki hidup kita, mempermudah hidup kita, dan juga untuk mengurangi sampah makanan dan lain sebagainya. Beberapa inisiatif yang sudah kami lakukan, itu kami mulai dengan bekerja sama untuk mendesain produk dengan cara gimana supaya lebih mudah untuk di-recycle. Salah satu konsep yang kami lakukan adalah monomaterial. Jika kita membuat packaging produk, baik dari cap-nya, dari tutupnya, kemudian dari bodinya, maupun labelnya, semuanya dari polipropilen, maka kita tidak memerlukan pemilahan atau pemisahan lagi. Kita cukup lakukan pencacahan dan kemudian bisa diproses lebih lanjut. Jadi konsep mungkin di dalam flexible packaging ada multi layer supaya bisa down gauge, supaya lebih tipis, maka beragam jenis polimer disatukan. Tetapi itu akan membuat susah sekali untuk di recycle. Jadi kami melakukan inisiatif bagaimana membuat suatu packaging dari satu material saja. Kemudian secara emisi CO2, aditif kami memungkinkan untuk produksi yang lebih efisien dan lebih rendah energi. Sehingga kami juga memiliki kerjasama dengan UL, dan kami memiliki UL Green Label untuk aditif kami yang sekarang juga sudah dipakai di Indonesia. Kemudian juga untuk down gauge, kami juga memiliki aditif sehingga botol-botol HDPE, botol-botol untuk medical maupun untuk aplikasi lainnya bisa memberikan shelf life yang sama, tetapi dengan dinding yang lebih tipis. Tentunya secara global ini menekan penggunaan plastik atau reduce. Dan tentunya untuk recycle material kami bekerja sama dengan Panera, gimana caranya supaya kita bisa menggunakan PCR lebih banyak. Bagaimana supaya PCR 10%, PCR 20%, PCR 30% bisa dicapai. Dan salah satu kasus yang unik adalah Ferrero Rocher. Kami juga membantu mereka untuk memilih polipropilen yang lebih mudah di-recycle daripada kemasan mereka yang sebelumnya itu polistiren. Sehingga mereka bisa mengurangi berat packaging mereka 40% secara tahunan, secara global. Jadi saat kami berbicara bahwa kami bisa mengurangi emisi CO2, ini bisa dibuktikan dengan UL Green Label. Salah satu produsen Indonesia seperti Shinpo juga sudah menggunakannya, dan ini membantu menyadarkan customer, membantu menyadarkan masyarakat bahwa ada produk yang peduli akan go green, peduli akan emisi CO2. Secara khusus untuk kemasan tin wall packaging yang biasanya dianggap sebagai sekali pakai, ini juga sebenarnya juga mereka sudah melakukan usaha untuk mengurangi emisi CO2, dan mereka juga sudah menggunakan UL Green Label. Jadi ini adalah usaha kami untuk memberikan produk yang bagus tetapi juga ramah lingkungan. Secara spesifik kenapa sih kita memilih tin wall? Karena di Indonesia terutama semenjak zaman Covid, tin wall sudah menggantikan banyak sekali kemasan dan dipilih sebagai kemasan yang aman, kedap, maupun bisa dipakai kembali. Jika kita diberikan kemasan styrofoam di rumah, sekali pakai maka kita akan buang. Kemasan kertas, sekali pakai buang. Tetapi jika dikasih kemasan tin wall, kita akan cuci, kita pakai kembali. Nah, jadi secara reuse-nya, tin wall ini sudah sangat baik sekali. Kemudian dari sisi recycle-nya, karena materialnya semuanya adalah PP, termasuknya dari labelnya juga, maka ini juga sudah termasuk monomaterial. Permasalahannya satu, jika konsumsinya semakin banyak, jika orang memakainya tidak hanya sebagai take away packaging untuk beli makanan di Solaria misalnya, tetapi juga sebagai jualan durian, jualan es krim, jualan produk-produk lokal, maka harus dipikirkan juga gimana supaya recycle-nya juga bisa dimanfaatkan sehingga tercipta ekonomi yang sirkular. Itulah yang kami lakukan, itulah yang kami pilih, dan Panera menjadi partner kami untuk yang pertama mengolah tin wall sehingga bisa menjadi kemasan yang sirkular. Ya. Konsepnya sederhana. Dari reduce-nya seperti yang saya sempat sampaikan, kami sudah mengurangi emisi CO2-nya. Tetapi dengan aditif kami juga berusaha supaya kemasannya ini lebih ringan. Sebagai contoh,
sekitar 5 tahun lalu kemasan tin wool masih beratnya sekitar 15 gram, sekarang sudah 12 gram. Jadi sudah turun 3 gram. Ini juga sudah merupakan suatu usaha untuk mengurangi plastik yang dipakai secara volume. Kemudian untuk penggunaan kembali, awalnya kemasan tin wool ini tipenya hanya satu, yang kita remas dia langsung hancur. Tetapi kami sudah mengenalkan juga random copolymer yang lebih cocok untuk kemasan packaging dan untuk kemasan di suhu dingin. Sehingga dia bisa diremas berkali-kali baru dia pecah. Sehingga sekarang orang bisa dengan lebih nyaman menggunakan tin wool ini berkali-kali. Jadi nggak perlu beli kemasan plastik lagi. Kalau mau membungkus untuk sahabat atau untuk saudara, cukup pakai tin wool yang sudah dimiliki di rumah. Kemudian juga untuk recycle-nya, intinya adalah gimana caranya supaya bisa dipakai bukan untuk cost down. Saat ini kalau recycle, kebanyakan orang hanya membuat produk-produk yang murah. Baskom, wadah, kursi. Tetapi gimana bisa dipakai oleh brand owner sebagai kemasan yang lebih di value bukan sebagai untuk cost down, tetapi lebih ke arah sustainable product, sustainable material. Inilah yang kami usahakan untuk capai bersama dengan Panera. Jadi value-nya itu bukan masalah harga, tetapi ini adalah masalah value sustainability-nya yang kita cari. Nah, kolaborasi kami tentunya milikan sebagai perusahaan global, kami memiliki network di seluruh dunia, sehingga kami memiliki informasi yang luas, dan kami memiliki transfer teknologi dengan Panera. Tentunya dari Panera sendiri mereka memiliki knowledge apa saja sampah yang berada di Indonesia dan juga memiliki network pengumpulan sampah di seluruh Indonesia. Jadi ini adalah suatu kolaborasi yang saling menguntungkan, terutama untuk Indonesia. Kemudian dengan mengidentifikasi kami sudah memilih tin wool dan bagaimana tin wool ini bisa dipakai lebih lanjut. Dan tentunya kolaborasi ini tidak hanya sebatas mempromosikan kepada brand owner, tetapi jika ini bisa dijadikan sebagai salah satu komoditas ekspor Indonesia, ini akan berdampak lebih luas lagi, bisa mendatangkan devisa buat Indonesia. Oleh karena itu juga rekan-rekan undangan seperti dari perusahaan trading company ataupun dari resin producer, ini adalah suatu kesempatan untuk merilis suatu inovasi yang lebih sustainable. Kita bisa meracik bersama-sama dan kemudian juga mengembangkan marketnya. Tentunya kita tidak hanya sebagai pembuang sampah ke laut, image-nya kan tidak baik sekali. Justru kita ke depannya kita menjadi pengumpul sampah yang sangat baik, memilah dengan sangat baik, memiliki kebijakan dari pemerintah yang baik, sehingga ujung-ujungnya ini menjadi komoditas yang berharga buat Indonesia. Dan salah satu idenya adalah transparent color. Jadi memang kesulitan untuk recycle, salah satunya adalah dari sisi residu warna. Oleh karena itu kami menyarankan penggunaan untuk aplikasi yang berwarna dan transparan. Mungkin dia bisa membantu saya. Ini adalah salah satu contoh trial yang kita lakukan. Ya bisa dilihat, kalau dilihat dari jauh, ini terlihat seperti produk baru dan normal. Ya, jadi ini adalah salah satu buktinya. Jadi kita bisa memakainya untuk caps and closure, untuk pumps, kemudian juga untuk produk-produk lainnya yang di personal care dan home care yang non food contact. Sayangnya kami juga untuk food contact adalah salah satu tantangan untuk industri recycling. Karena saat ini teknologinya adalah mechanical recycling. Tapi kami sendiri juga memiliki teknologi chemical recycling yang bisa mencapai PCR 100% dan juga food contact. Namun kembali lagi kita mulai dari satu langkah demi satu langkah. Jika kolaborasi ini sukses tentunya akan ada pembicaraan untuk teknologi yang lebih baik lagi untuk skala yang lebih besar lagi. Jadi semua harus dimulai dari satu langkah awal dan tentunya Panera kami sangat mengapresiasi mereka berani untuk memulai langkah awal ini untuk menginisiasi sesuatu yang baru di Indonesia. Kemudian juga aplikasinya nggak hanya untuk personal care. Kita juga bisa memakainya untuk home appliance dan elektronik. Ada banyak sekali part-part yang transparan yang menggunakan polipropilen, ya seperti untuk mesin cuci penutupnya maupun untuk setrika, kemudian untuk kipas angin. Semuanya ini bisa memanfaatkan recycle dari PP Tin Wool ini. Sehingga dampaknya sangat luas sekali. Dan tentunya terakhir untuk yang non transparan, kita juga bisa mengincar aplikasi yang membutuhkan mechanical properties yang sangat baik,
seperti untuk industri otomotif, untuk industri palet, dan juga untuk elektronik. Jadi aplikasinya sangat luas dan potensi sangat besar. Kami welcome sekali jika rekan-rekan sekalian ingin diskusi lebih lanjut. Yang saya lemparkan ini adalah ide besarnya, mimpinya begitu. Tetapi untuk merealisasikannya tentu butuh kolaborasi dan kerjasama dengan rekan-rekan sekalian. Sebagai salah satu contoh, saya sempat bilang bahwa tadi cost down, recycle selalu cost down. Tidak. Sebenarnya penggunaan resin recycle yang sustainable harus mampu meningkatkan nilai jual atau nilai brand suatu produk. Jadi salah satu contoh di luar negeri bahwa packaging yang sudah menggunakan recycle content, mereka memiliki label khusus dan mereka diapresiasi lebih oleh konsumen yang peduli akan lingkungan. Jadi ini bukan masalah cost down, tetapi ini bagaimana meningkatkan brand value kita peduli akan sustainability dan kita berkontribusi secara nyata, secara langsung. Oke, jadi terakhir ini saya, ya Pak Roni mau jelaskan yang ini. Ya, jadi ini kurang lebih kolaborasinya sebagai Panera sebagai recycler dan kemudian Milikan sebagai material science-nya, kami memberikan teknologinya. Tentunya aplikasinya beragam dan kita membutuhkan kerjasama baik dari pihak brand owner, retail maupun pemerintah. Jika pemerintah juga memberikan guideline mengenai packaging apa yang bisa dipakai, apa yang bagus, tentunya itu juga akan mendukung industri kita menjadi jauh lebih baik. Retailer jika mereka memiliki klasifikasi bahwa kami lebih memilih packaging yang monomaterial, itu akan sangat membantu sekali industri recycling kita. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan. Milikan memiliki banyak informasi dan benchmark dari negara-negara lain, Korea Selatan, Jepang, Australia. Jadi kita bisa diskusi bareng-bareng dan menentukan bagaimana supaya sampah di Indonesia ini bisa dikelola dengan baik begitu. Untuk salah satu aplikasinya bisa lihat di sini bahwa ada 3 varian yang kita lakukan dan semakin ke kanan itu semakin baik grade-nya dan bisa kita lihat juga dari sisi transparansi maupun residu warnanya semakin baik yang sebelah kanan. Dan saya tambahkan informasi untuk nilai impact-nya. Yang paling kanan ini impact-nya 2 kali lipat. Jadi iZot strength-nya untuk yang Etherland 33A dan 33X01 nilainya sekitar 25 joule per meter. Tetapi yang paling kanan nilai iZotnya sekitar 45 joule per meter. Jadi hampir 2 kali lipatnya. Sehingga cocok dipakai untuk aplikasi yang nggak mudah pecah. Untuk caps and closure yang membutuhkan hinge, yang membutuhkan engsel, dibuka tutup nggak boleh pecah, itu sangat cocok sekali gitu. Dan tentunya kalau tadi diberikan warna, saya juga sudah menunjukkan contohnya tadi, tidak kelihatan lagi residu warnanya. Nah, ini adalah langkah pertama, tentunya ke depannya akan ada inovasi-inovasi baru lagi, dan kami sangat welcome untuk mendiskusi lebih lanjut. Mungkin sekian dari saya, Pak Roni ada tambahan? Sudah cukup, terima kasih. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih kepada Bapak Jumroni dan Bapak Daniel atas collaboration introduction-nya dari Panera Group dan juga Milikan. Jadi Bapak dan Ibu kita bisa tahu bersama-sama ya bahwa hasil dari kolaborasi ini juga bisa digunakan kembali untuk personal care, untuk home appliances dan juga untuk mechanical properties. Oke, kami menyediakan kesempatan untuk 2 pertanyaan dari tim media dan dari tim audiens. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Bapak Daniel dan kepada Bapak Jumroni, boleh? Ya, silahkan untuk Bapak yang di belakang, untuk tim event boleh diberikan mic-nya. Boleh disebutkan Bapak dari mana dan juga namanya siapa. Silahkan Pak. Cek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Nama saya Imam dari Plastic Pay. Izin bertanya untuk program EPR, Extended Producer Responsibility yang sudah dikerjakan oleh Panera. Bagaimana rekan-rekan Panera dalam mengukur SROI, Sustainability Return of Investment dari pengelolaan sampah HDPE, PET dan juga PP yang sudah dikelola secara baik oleh Panera dalam hal ini? Apakah ada measurement yang sudah dilakukan dalam melakukan pemilahan sampah, pengelolaan sampah dan matriks pengukuran Sustainability Return of Investment sehingga setiap sampah yang dikelola pun bisa kita klaim carbon creditnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.
Terus terang untuk saat ini kita belum sampai ke tahap itu. Jadi mungkin ya saya langsung saja saat ini masih belum. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya dan terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Kami buka satu pertanyaan lagi dari tim media dan juga dari audiens. Jika ingin menanyakan pertanyaannya kepada Bapak Jumroni dan Bapak Daniel Tanzil, boleh langsung diangkat tangannya. Dan juga nanti tim event akan memberikan mic-nya untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya di sesi Q&A pada hari ini. Oke, apakah ada? Kita punya satu pertanyaan lagi. Oke, jika tidak ada, nggak apa-apa Bapak dan Ibu, kita akan melanjutkan sesi Q&A-nya nanti setelah acara. Jadi off screen, off stage, kita bisa langsung menanyakan kepada Bapak Jumroni dan kepada Bapak Daniel. Sekali lagi terima kasih Pak Jumroni dan Pak Daniel, kami persilakan untuk kembali ke Terima tempat kasih duduk. banyak. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan penyampaian brief remark yang akan disampaikan oleh Bapak Saiful Bahri selaku Direktur Industri Kimia Hilir Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Dengan hormat kami mengundang Bapak Saiful Bahri untuk naik ke atas panggung. Kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Wilson Pandika, Direktur PT Eterna Persada Indonesia, Bu Diah Putri Pratiwi, Business Development PT Eterna Persada Indonesia, segenap direksi dan manajemen PT Polindo Utama Medan, tamu undangan dan hadirin sekalian berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini dalam acara penandatangan Memorandum of Understanding PT Panera ya, dengan Milliken. Pada kesempatan yang bahagia ini kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada PT Panera yang Milliken atas komitmennya untuk mendukung implementasi ekonomi sirkular di Indonesia melalui kolaborasi kerjasama dalam pengembangan plastik propilena atau PP daur ulang high grade di Indonesia. Hadirin yang kami hormati, secara nasional kita masih membutuhkan bahan baku plastik sebanyak kurang lebih 8 juta ton pada tahun 2022, di mana 3,1 bahan baku virgin plastik lokal disuplai oleh industri dalam negeri. 4,1 juta ton virgin plastik masih selama ini masih diimpor. Kemudian untuk bahan baku plastik juga disuplai dari produk daur ulang sekal plastik, termasuk PP daur ulang, di mana sebanyak 924.000 ton dipenuhi dalam negeri dan 171.000 ton scrap plastik diimpor dari negara lain. Bapak Ibu sekalian, rantai industri daur ulang plastik merupakan sirkular ekonomi yang saat ini banyak menjadi sorotan. Sektor industri ini mengolah sisa-sisa kemasan sekali pakai dan barang plastik lainnya menjadi produk bernilai tambah, mulai dari resin dan ulang hingga produk-produk jadi seperti barang-barang dari plastik, tekstil, dan palet. Populasi industri daur ulang plastik di Indonesia sudah cukup banyak, hampir mencapai 227 industri besar dan 578 industri kecil dan menengah dengan nilai investasi
mencapai 3,98 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 16.871 orang. Bapak Ibu sekalian, tentunya kami sangat-sangat berterima kasih atas kerjasama PT Panera dengan PT Miliken ya, dalam upaya peningkatan teknologi pengelolaan atau pengolahan limbah daur ulang plastik ini, sehingga kami harapkan produk ini bisa menjadi substitusi atau peningkatan recycle content di barang-barang produk plastik. Karena mau tidak mau dalam upaya pengurangan sampah plastik sebagai bahan baku industri itu perlu peningkatan recycle content di dalam produk-produk plastik yang ada. Kalau melihat hasil tadi dari produknya di mana sudah bisa transparan ya, maka saya harapkan nanti ke depan industri barang plastik bisa disubstitusi sebagian oleh produk-produk recycling ini. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat atas kerjasama ini. Mudah-mudahan ke depan diikuti oleh industri yang lain. Tidak hanya Panera, tetapi seluruh industri pengolahan sampah plastik mengikuti untuk kerjasama dalam upaya peningkatan kualitas biji plastik dari limbah plastik ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Saiful Bahri untuk sepatah dua patah katanya. Kami mohon kesediaannya Bapak untuk tetap berdiri di atas panggung karena setelah ini kita akan masuk ke sesi penandatanganan MOU. Ladies and gentlemen, now we are entering our main agenda, the MOU signing collaboration between Panera Group and Milliken. By this, we would like to invite Mr. Wilson Pandika as Managing Director of Panera Group, Mr. Vincent Wong as South Asia Commercial Leader of Milliken for signing the document, and Mr. Ahmad Nuziluddin as Chairman of Indonesian Plastic Recyclers IPR. Bapak dan Ibu, saat ini kita sedang menyaksikan bersama momentum penandatanganan MOU kerjasama antara Panera Group dan Milliken. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Semoga dengan adanya momen ini dapat menjadi awalan yang baik untuk kolaborasi dan sinergi masa depan untuk kedua belah pihak. Kami persilakan untuk Bapak Wilson dan Bapak Vincent Wong untuk berfoto bersama. Kami persilakan untuk tim media dan publikasi untuk mengabadikan momen berbahagia hari ini. Ya, didampingi oleh Bapak Saiful Bahri dan Bapak Ahmad Nuziluddin. Ini dia momen berbahagia bersama kita. Ada di momen penandatanganan MOU kolaborasi Panera Group dan juga Milliken. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kolaborasi Panera Group dan Milliken. Persilahkan untuk sesi foto bersama kembali. Oleh tim media dan publikasi boleh mengabadikan momen spesial hari ini. Yang berfoto bersama adalah Bapak Saiful Bahri, Bapak Wilson Pandika, Bapak Vincent Wong dan juga Bapak Ahmad Nuziluddin. Dengan ini kita ada di momen MOU signing dari Panera Group dan juga Milliken. Kami juga
akan mengundang untuk sesi foto grup bersama. Kami undang Bapak Daniel Tanzil dan Bapak Jumroni beserta tim Panera Group dan juga Miliken. Kita akan mengadakan sesi foto bersama di atas panggung sebagai tanda kolaborasi antara Panera Group dan juga Miliken. Kami persilahkan untuk Ibu Mesha Stefani. Kami persilahkan Ibu dan tim media dan publikasi boleh silahkan untuk mengabadikan momen spesial hari ini. Bapak dan Ibu, hari ini kita ada di agenda di MOU signing collaboration between Panera Group dan juga Miliken. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu untuk kesediaannya berfoto bersama di MOU signing ceremony dari Panera Group dan juga Miliken. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk kembali ke tempat. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, dengan ini berakhirlah sesi MOU signing Panera Group dan Miliken. Terima kasih untuk keikutsertaan dan telah menyaksikan agenda hari ini. Saya Fulvia Siregar, pamit undur diri. Kami infokan juga bahwa setelah ini akan ada sesi seminar dengan judul Enhancing Quality, Control and Automation in Plastic Injection Molding, yang akan dibawakan oleh PT Nirwana Persada Cipta di main stage Pre-Function Hall D2. Kami undang Bapak dan Ibu sekalian untuk hadir dan menyaksikan seminar kami. Terima kasih dan sampai jumpa.